Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dengan NIM 23011100613. Saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu bentuk pemerintahan federal dan kesatuan, studi perbandingan antara negara Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, baiklah, sebelum kita memasuki materi, kita tentunya perlu tahu apa itu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah struktur atau sistem yang menentukan bagaimana suatu negara diatur dan dikelola. Dua bentuk utama yang sering dibahas adalah federal dan kesatuan. Keduanya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing yang mencerminkan bagaimana kekuasaan diatur dan mendistribusikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Negara kesatuan berarti negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan, yang dimana komando pusat adalah yang tertinggi dan kekuasaan hanya dilaksanakan oleh unit-unit lokal yang dipilih untuk didelegasikan oleh pemerintah pusat. Negara Amerika Serikat merupakan negara federal yang terdiri dari 50 negara bagian. Setiap negara bagian tersebut memiliki otoritas dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Sedangkan dengan negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berarti bahwa kedaulatan berada di tangan pemerintah pusat dan tidak dibagi-bagi dengan pemerintah daerahnya. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki ciri-ciri yang salah satunya yaitu pemerintahan pusat yang kuat dan desentralisasi dan memiliki otonomi daerah. Setelah itu, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Contohnya, kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayah sendiri. Setelah itu, kita akan membahas tentang perbandingan perbedaan antara negara kesatuan dan federal. Yang pertama, struktur pemerintahan. Undang-Undang Dasar 45 memuat beberapa ketentuan. Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Lalu, bergabunglah Indonesia dengan sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan tertinggi dan seluruh kebijakan strategis dan keputusan penting diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat mempunyai kendali penuh atas berbagai urusan nasional. Sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah federal. Dalam sistem ini, pemerintah federal mempunyai kewenangan untuk mengendalikan urusan dalam negeri. Nah, pemerintah federal Amerika Serikat, konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengikat semua negara bagian dan berfungsi sebagai otoritas pengatur utama untuk menjaga kesatuan negara. Baik, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan negara Indonesia dan negara Amerika Serikat. Yang dimana kelebihan di negara Indonesia yaitu yang pertama, kedaulatan yang utuh. Dalam negara kesatuan, seluruh kedaulatan berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia berada di bawah kendali satu kekuasaan, sehingga integrasi nasional dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, adanya keseragaman kebijakan. Dengan sistem pemerintah terpusat, kebijakan dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah, seperti dalam pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Lalu yang ketiga, adanya efisiensi administrasi, yang dimana sentralisasi pemerintahan memungkinkan pengelolaan sumber daya dan administrasi negara menjadi lebih efisien. Sistem ini juga mengurangi resiko tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir, yang ada respon cepat terhadap konflik nasional, yang dimana karena terkendali oleh pusat, pemerintah pusat dapat lebih cepat dan lebih tegas untuk menangani konflik atau permasalahan nasional seperti bencana alam atau ancaman terhadap kedaulatan negara. Nah, setelah itu kita membahas tentang kekurangan di Indonesia, yang dimana nomor 1, adanya jarak antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan wilayah Indonesia yang sangat luas ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terkadang kurang relevan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik yang ada di daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Lalu yang kedua ada potensi ketimpangan pembangunan. Sentralisasi sering mengakibatkan fokus pembangunan lebih banyak di ibu kota atau wilayah-wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan, sehingga daerah terpencil atau terluar cenderung terabaikan. Dalam negara kesatuan, daerah memiliki keterbatasan dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri karena sebagian besar wewenang ada di pemerintah pusat. Hal ini dapat menghambat inovasi lokal yang ada di daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan sistem federal yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama, pembagian kekuasaan yang jelas, di mana sistem federal memungkinkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan negara-negara bagian. Lalu yang kedua, mendorong partisipasi lokal, yang dimana sistem ini memungkinkan masyarakat di tingkat lokal untuk lebih terlibat dalam proses pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan sistem federal yang ada di negara Amerika Serikat. Yang pertama, ketidakkonsistenan hukum dan kebijakannya. Hukum dan kebijakan dapat berbeda-beda di setiap negara bagian. Yang kedua, yaitu ketimpangan ekonomi dan sumber daya. Tidak semua negara bagian memiliki sumber daya atau pendapatan yang sama. Akibatnya, adanya ketimpangan dalam penyediaan layanan publik, seperti pendidikan atau kesehatan antara negara bagian kaya dan negara bagian miskin. Nah, setelah beberapa pembahasan yang telah saya paparkan tadi, saya akan memberikan kesimpulan bahwasannya negara kesatuan adalah bentuk negara yang tepat untuk Indonesia karena mampu terjaga persatuan dan integritas nasional. Sistem federal di Amerika Serikat memberikan fleksibilitas dan memungkinkan keberagaman dalam pemerintahan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.